Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Danang, saya sini mau wawancara Pak Danang mengenai tugas demonstrasi kontekstual saya terkait dengan dilema etika dan bujukan moral, Pak. Oh iya. Selama ini bagaimana Pak Danang dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oh iya. Pertama-tama untuk yang selaku di sini yang diberi amanah di SMA Muhammadiyah 1 Sukoharjo selaku kepala sekolah, bagaimana kita yang pertama mengidentifikasikan untuk bujukan moral atau etika ini. Kita pertama kali kita harus mencari sumbernya dulu, yaitu bagaimana kita untuk melihat apa yang mungkin terjadi di SMA sini, sekolah sini, itu harus kita lihat dulu kenapa dan seterusnya itu. Kalau sudah selesai, sudah kita analisa kenapa, apa penyebabnya dan seterusnya itu, baru kita cari solusinya. Kita musyawarahkan bersama, mungkin kita musyawarahkan beserta mungkin yang terutama nanti adalah wali kelas, guru BP, dan juga kesiswaan. Nah, setelah itu nanti kita selesaikan di dalam itu. Dan nanti kalau sudah kita setelah itu nanti kita musyawarahkan juga dengan wali murid gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Selama ini bagaimana Pak Danang menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebaikan, Pak? Ya, untuk mengambil keputusan kita pertama memang harus tegas dalam mengambil keputusan. Kalaupun nanti ada dua hal yang benar-benar itu baik, pasti juga nanti kita cari, kita identifikasi dulu untuk yang lebih prioritasnya itu yang mana. Kita prioritaskan yang mana. Kalau memang itu yang kita prioritaskan, yang kita cari dulu yang baik, yang satu, maka kita jalankan itu yang terbaik dulu. Dan kalaupun nanti ada yang ragu-ragu, maka kita tinggalkan dulu itu nanti. Oke. Kemudian langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan selama ini, Pak? Untuk langkah-langkah apa ini? Untuk mengambil keputusan. Oh ya, langkah-langkah yang untuk pertama untuk mengambil keputusan, pertama saya musyawarahkan dulu dari mungkin dari waka-waka, dari wakil kepala sekolah, mungkin dari nanti kesiswaan, kurikulum, humas, dan juga ditambah dengan KTU. Itu kita musyawarah, kita rutinkan itu satu pekan sekali ada musyawarah, ada hal-hal dan yang mungkin perlu dimusyawarahkan. Setelah itu nanti dari semua itu nanti baru kita putuskan bahwa yang mana yang baik itu kalau putuskan itu. Kalaupun ada yang hal-hal yang memang perlu bisa kita musyawarahkan bersama. Tapi kalau hal yang tidak bisa dimusyawarahkan bersama, mungkin hanya ada urgent yang memang harus diputuskan di kepala sekolah satu belah, maka kita juga melihat dulu, analisis, mungkin kita cari tahu, baru kita putuskan gitu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, Pak, dalam kasus dilema etika? Iya, hal yang paling efektif itu kita tetap yang mengikuti hati nurani kita ikuti itu. Kalaupun itu sebenarnya kalau di dalam suatu kepemimpinan itu sudah kita kalau sudah diberi amanah pemimpin, insya Allah itu sudah di dalam hati itu sudah ada hati nurani itu sudah dijalankan. Oh ternyata itu ini yang lebih baik ini. Kalau sudah yang titik beratnya itu yang mana yang lebih baik itu, maka kita ambil itu. Oke, baik Pak Danang. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan, Pak, dalam kasus-kasus dilema etika tadi, Pak? Ya. Tantangannya apa, Pak? Hal yang paling sulit ya itu ya. Iya, tantangannya, Pak. Oh
tantangannya. Nah, ya. Tantangannya itu pasti akan menimbulkan, misalnya itu pasti akan menimbulkan suatu kecemburuan ataupun nanti etika yang berdampak yang kurang baik juga kalau untuk pengambilan keputusan tentang etika itu. Ya, tapi itu nanti juga bisa kita mengantisipasi ataupun nanti juga bisa kita hindari juga, karena itu yang suatu keputusan itu emang pasti akan ada yang namanya resiko. Nah, tapi bagaimana kita bisa dari resiko itu nanti bisa kita perbaiki, karena kita pasti dalam mengambil keputusan itu insya Allah kita itu baik untuk semuanya. Jadi untuk baik untuk yang satu maupun yang lainnya itu insya Allah baiknya. Baik Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Pak? Apa langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Oh ya, kalau itu ada yang kita mempunyai jadwal untuk menyelesaikan, itu kita mempunyai jadwal. Nah, misalnya kita harus menyelesaikan tentang apa, itu kita mempunyai jadwal. Tapi ada hal yang mungkin nanti juga di luar jadwal itu. Nah, itu luar jadwal itu tetap kita selesaikan, tapi mungkin tidak langsung kita mungkin kalau misalnya kalau Bapak Ibu guru ya udah kita nanti kita selesaikan, kita panggil nanti itu secara pribadi. Ya, Pak. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, pasti ada. Kalau di faktor-faktor itu pasti ada, terutama kita dalam mengambil keputusan karena di sini adalah sekolah untuk swasta milik Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi kita mempunyai yang namanya pimpinan juga, pimpinan di Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu adalah Ketua Majelis Ikdasmen dan PNF Kabupaten Sukoharjo. Nah, itu juga adalah itu adalah Bapak dari SMA Muda 1 Sukoharjo. Itu yang faktor yang membantu kita dalam mengambil suatu keputusan. Baik Pak, dari semua yang telah Pak Danang sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Lima Etika ini Pak? Ya, pengalaman yang saya ambil ini, pengalaman yang saya ambil ini sangatlah banyak sekali ya dalam suatu, karena itu dalam pengambilan keputusan itu kita jadi bisa belajar mungkin ada hal-hal yang belum kita ketahui dan seterusnya, itu nanti dari itu semua kita bisa mengetahui, karena dalam suatu keputusan itu ternyata mungkin ketika dalam berbagai macam itu banyak sekali. Nah, itu adalah beberapa hal yang tadi intinya adalah kita perubahan dan tidak pembelajaran pada diri saya pribadi dan mungkin untuk sekolahan atau ini. Baik Pak Danang, sudah cukup untuk wawancara hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih keluarga Indah. Sukses selalu. Baik Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, ngapunten nyuwun dados adik. Ya. Nanti saya Murni Rawati dari SMA Muhammadiyah 1 Sukoharjo ingin mewawancarai Bapak gitu Pak tentang dilema etika dan tujuan moral. Nah, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral Pak? Ya, sebagai seorang pemimpin tentunya banyak sekali kebijakan-kebijakan dan hal-hal yang sekiranya semuanya baik, tetapi perlu ada pertimbangan tentang keputusan. Ya, dari undangan mungkin ketika ada undangan sama pentingnya, tapi pertimbangan saya mungkin saya sebagai subjek harus sebagai objek. Ketika saya sebagai subjek dan tidak bisa digantikan, ya tentunya itu yang kamu pentingkan. Tapi kalau sebagai objek yang bisa didiri oleh perwakilan atau
sebagai narasumber, sebagai pembicara. Oke, baik Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Ketika sama baiknya pertimbangan kami, kalau misalnya undangan, ya tadi saya pertimbangkan saya harus berangkat sendiri ketika saya menjadi subjeknya, tapi ketika menjadi objeknya dia bisa diwakilkan, ya, karena ada mementingkan yang lebih utama tadi yang menjadi subjek. Ketika ada hal yang sifatnya baik, saya melihat timing, mana timing yang paling tepat untuk kebijakan itu saya jalankan. Setelah bersosialisasi, mungkin kawan-kawan sudah siap, warga sudah siap, ya, mana yang lebih dulu, yang lebih siap, yang lebih efektif, bisa dulu, itulah yang kami. Terkait dengan langkah-langkah Pak atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya, kami adakan analisis gitu, analisis SWOT misalnya, kemudian masukan-masukan dari kawan-kawan dari warga sekolah, tentunya yang bisa kami tinggalkan ketika kami mengambil kebijakan atau hal-hal yang sifatnya sama baiknya. Jadi tidak bisa meninggalkan dari warga sekolah, kemudian mungkin kalau pertimbangan atasan juga bisa ke dinas pendidikan atau ke pengawas dan sebagainya. Sehingga itu sebagai bahan pertimbangan buat kami mengambil kebijakan atau keputusan dari hal yang sama. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika, Pak? Ya, berdasarkan pengalaman apa yang sudah kami lakukan dan evaluasi tentunya dari apa yang sudah kami tetapkan dan kami putuskan, itu sebagai landasan kami melangkah berikutnya, melangkah mengambil keputusan berikutnya. Jadi itu dasar pengalamannya ini, kok ini ternyata begini yang bagus ya, saya lanjutkan. Tapi kalau kok ini ternyata tidak bagus ya, besok saya alihkan, saya ambil keputusan yang lain. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, Pak, pada kasus di 5 etika? Itu terutama waktu. Kalau waktunya itu waktunya bersamaan, sama pentingnya, dan itu sama-sama menjadi subjek, tidak bisa diwakilkan, itu tantangan. Karena badan hanya satu, sehingga harus ada di 2 tempat, mungkin 3 tempat dalam undangan yang bersama. Tetapi yang saya utamakan tetap kepentingan kedinasan dan kewajiban saya sebagai seorang kepala sekolah yang lebih diutamakan itu menjadi kewajiban. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau itu sifatnya ada tempo, ada waktu, ada jeda, itu tetap kami jadwalkan, terutama dalam komunikasi dengan staf pimpinan. Kalau itu segera, kalau memang masih memungkinkan dengan teman-teman guru, karyawan atau warga sekolah, ya sama warga sekolah. Kalau waktunya ada, tapi kalau waktunya mendesak, ya tentunya kami akan memutuskan dengan segala pertimbangan yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Jadi tata kelola kami tergantung pada waktu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, Pak? Banyak faktor yang mendukung, ya, terutama sumber daya kawan-kawan kami SDM dan staf pimpinan yang bisa menguasai bidang dan membantu kami dalam tugas-tugas dan kewajiban kami sebagai kepala sekolah. Kemudian yang kedua,
ada dari dulu ya, dari catatan-catatan kami yang bisa direkap untuk menyusun mana yang lebih urgent yang diperlukan sudah ada dalam catatan kami, sehingga nanti kami bisa dalam hal ini melakukan keputusan sudah ada, sehingga faktor perubahan itu mengganggu di luar sekolah kuat, termasuk melakukan kebijakan dalam rehab ataupun dalam mengambil keputusan untuk perbaikan sekolah. Itu alhamdulillah selama ini kami dukung dari kawan-kawan Solid dan apa yang terencana ya, sehingga insya Allah tidak ada masalah. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di lingkungan etika ini, Pak? Yang pertama dan utama itu adalah komunikasi dan koordinasi dengan warga sekolah, dengan staf itu, dengan atasan. Itu yang pertama. Dalam setiap mengambil kebijakan ataupun mengambil keputusan. Itu yang pertama itu. Yang kedua, kita kerja tidak bisa sendiri, meskipun pintarnya seperti apa tidak bisa sendiri, sehingga memerlukan tentu membuahkan panduan dari kawan-kawan, bimbingan dari atasan, sehingga komunikasi, koordinasi, dan tentunya kita membuat perencanaan yang matang ya, mengidentifikasi setiap kebijakan, identifikasi kelompoknya. Itu alhamdulillah selama ini dalam hal mengambil keputusan kebijakan itu bisa dibilang tepat dan efektif, efisien. Baik, terima kasih Pak Ya, sama-sama. sudah melibatkan